Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lagi. Mari persiapkan hati kita, waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami menyadari Tuhan bahwa Engkau sungguh terlalu baik buat kami Tuhan. Bahkan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami sungguh terlalu banyak Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu dinyatakan dan kuasa-Mu terjadi atas setiap kami yang hari ini menyembah. Biar yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dibangkitkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau sama sembah Tuhan. Kita mau memuji-muji Dia. Haleluya. Yeah. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena karya salib-Mu Tuhan, kami hidup sampai hari ini Tuhan. Kami menang karena Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari kebaikan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku, amin, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Panggil Dia, Yesus, Engkau ku kagumi, hanya Kau yang kami kagumi. Mari katakan kasih yang terbesar, kasih yang terindah, hati-Mu Tuhan, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Biar pujian dari hati kami mengalir, pujian dari hatiku selalu, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar
Salam Bapak Ibu, di mana saudara berada. Kembali kita ketemu dengan Intimacy Worship, yang tentunya kami percaya bahwa di dalam Intimacy Worship ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara, saya akan segera mulai. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, hari yang baru, hari yang sangat indah buat hidup kami. Ini semua adalah anugerah-Mu yang boleh kami rasakan, yang boleh kami nikmati. Tuhan, sebentar lagi kami mau menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau terlebih dahulu memberikan urapan kepada hamba-Mu ini, sehingga melalui urapan ini hamba-Mu akan mengerti apa isi hati-Mu di dalam firman ini. Dan kami percaya bahwa firman-Mu ini adalah yang menguatkan setiap kami di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja belajar bagaimana melihat kehidupan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Tentunya mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Akan saya bacakan di Matius pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ayat ini saya pikir pasti sebelumnya ada penyebabnya. Kenapa seperti itu? Nah, saya percaya bahwa di Matius ya pasal yang sebelum-sebelumnya itu penyebabnya begini Saudara ya.
Nah, saya baca di Matius pasal yang ke-15 ya, ayat yang pertama sama yang kedua. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang zaman dahulu ya, adat istiadat ya atau kebiasaan orang-orang Yahudi ya, orang Farisi itu ya sebenarnya secara lahiriah kan bagus saudara ya. Sebelum masuk rumah ya mereka cuci kaki, sebelum makan mereka cuci tangan, itu kan sebenarnya hal yang baik. Nah, kenapa ketika Tuhan Yesus ya beserta murid-muridnya suatu saat kedapatan oleh mereka ini, yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, bahwa mereka makan itu tanpa cuci tangan. Ya saya nggak tahu waktu itu memang ada air atau tidak, tapi yang jelas ya waktu orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat ya, maaf bukan orang Yahudi, ahli-ahli Taurat ya, itu mereka melihat loh kok murid Yesus ini kok makan langsung aja makan tanpa cuci tangan. Nah, mereka menjadi suatu pergumulan ya. Wah, ini jelas-jelas melanggar ini apa yang sudah menjadi tatanan atau adat istiadat orang-orang Farisi sama ahli-ahli Taurat ya. Nah, itu bagi mereka itu meresahkan lingkungan mereka begitu. Nah, akhirnya mereka menegur. Nah, ketika ditegur akhirnya bagi Yesus ya itu sebuah kesempatan ya, sekalian dia khotbah mengumpulkan orang banyak ya. Mengumpulkan orang banyak. Nah, ternyata intinya bahwa sebenarnya tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Jadi hal-hal najis itu bukan perkara makan minum secara lahiriah, ternyata sesuatu yang keluarnya dari hati ya, hati. Ternyata itu kalau dilakukan kan bagus sebenarnya. Kalau untuk sekarang, apalagi di masa pandemi sekarang, orang makan kalau tanpa sendok ya pasti cuci tangan, nggak mungkin langsung makan begitu saja ya, kecuali hal-hal yang darurat ya, mungkin nggak pakai cuci tangan nggak masalah gitu. Tetapi sebenarnya hukum Taurat itu kalau dikerjakan secara lahiriah ya, artinya orang hanya sekedar ikut-ikutan ya, seperti tradisi kebiasaan ya, itu sama saja sebenarnya seperti tadi dikatakan bahwa bangsa ini atau komunitas ini atau kelompok ini itu memuliakan Tuhan itu hanya dengan bibirnya saja, padahal hatinya sangat jauh atau menjauh ya. Nah, ternyata Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan maunya itu segala sesuatu itu dari hati ya. Hati yang benar-benar dasarnya itu mengasihi Tuhan, dasarnya mencintai Tuhan. Kalau hati yang tidak mempunyai dasar mengasihi Tuhan, tidak ada dasar untuk mencintai Tuhan, ya kita mengikuti seluruh kitab suci itu hanya lahiriah saja, saudara. Jadi karena di dalam lingkungannya semua misalnya persekutuan, ikut persekutuan, kita rajin ke gereja, melayani, tetapi dari dalam hati setiap pribadi itu yang tahu kan kita sama Tuhan aja gitu. Nah, untuk bisa kita mengasihi Tuhan itu kan tidak serta-merta ketika orang percaya dibaptis terus hatinya berubah mencintai mengasihi Tuhan. Enggak, saudara, itu kan perlu melalui kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana kita ini mengenal Tuhan itu tentunya melalui kehidupan sehari-hari yang kita jadikan perenungan, dan
dasar yang paling penting adalah kita harus mempunyai sebuah kesadaran bahwa hidup kita ini itu milik Kristus. Kan dikatakan di kitab suci mengatakan bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus, darah yang mahal ya. Kita ini bukan milik kita sendiri, bukan menurutin ego kita sendiri, tetapi benar-benar kita ini harus disadarkan bahwa hidup kita sepenuhnya adalah milik Kristus. Jadi kembali ke tadi, bagaimana kalau misalnya di dalam hukum Taurat tadi ya, orang-orang Farisi sudah biasa dia makan harus cuci tangan ya, mau masuk rumah cuci kaki misalnya seperti itu. Nah itu kita tinggal melakukannya sih sama ya. Kita untuk zaman sekarang ini ya, saya pikir orang apalagi di musim pandemi orang pasti sebelum makan ya, kalau tidak pakai sendok tentunya kan pasti cuci tangan. Nah persoalannya ini akan lebih sempurna ya, ini akan lebih kita ini bagaimana itu dilakukan itu semata-mata atau karena itu untuk Tuhan, itu berbeda sekali saudara. Karena saya mengasihi Tuhan ya, karena saya mencintai Tuhan, nah makanya di dalam prakteknya saya mau makan itu cuci tangan ya, membasuh tangan. Itu bukan dasar karena saya takut ada virus atau apa, karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tubuh kita ini itu adalah bait, ada di dalamnya ada bait Allah, yaitu bait Roh Kudus. Tempatnya Roh Kudus ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Nah kalau kita di dalam kehidupan ya, kehidupan lahiriah menjaga kesehatan kita ini sembrono, kita ini tidak mengabaikan kesehatan juga, itu namanya juga kita itu tidak mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan tentunya juga mengasihi tubuh kita ini ya, tubuh jasmani, tubuh rohani kita kasih, kita cintai, kita sayang, kita rawat ya. Nah sekali lagi bahwa sebenarnya bagaimana sih kita ini supaya melakukan kehidupan sehari-hari, khususnya untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu bukan hanya di bibir saja, tetapi kita itu benar-benar harus keluar dari hati yang mengasihi Tuhan. Nah bagaimana kita ini supaya bukan hanya nanti dikatakan sama Tuhan, wah kamu ini melakukan perintahku hanya di bibir saja, padahal hatinya jauh daripadaku. Supaya Tuhan tidak berbicara kepada kita seperti itu ya, tentunya mari kita ini menumbuhkan kesadaran bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri, bukan menurutin kedagingan kita, bukan menurutin ego kita, bukan menurutin kehendak manusia kita ya, tetapi kita benar-benar harus berjalan ya mengikuti kehendak Tuhan ya, salibkan ya daging kita ini ya, menyalibkan daging, menurutin kehendak Tuhan. Nah seperti itu saudara. Jadi sekali lagi bahwa dasar bagaimana kita mencintai Tuhan, kita harus menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini sudah ditebus, kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan ya. Sekali lagi bahwa mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bahwa melakukan kegiatan apapun kalau dasarnya itu mengasihi Tuhan, itu kita tidak ada tekanan saudara. Bahkan kita ini menjalani kehidupan ini ringan ya, tidak berat. Contoh misalnya kalau orang yang bekerja gitu. Nah bekerja itu sebenarnya kalau kita melihat dasar kita bahwa kita ini milik Tuhan, ya tinggal begini saja, kerjaan sih tetap sama ya, kegiatan tetap sama, cuma motivasinya aja. Oh ya saya ini bekerja karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mencintai Tuhan maka saya bekerja. Nah seperti itu, bukan bekerja untuk mencari uang saudara. Kalau dasar bekerja hanya untuk mencari uang, nanti akan kecewa jatuhnya. Tapi kalau kita bekerja karena kita ini mencintai Tuhan ya, sebenarnya itu kan jadi akibat saja gitu loh.
akibat bahwa karena saya mencintai Tuhan, kita mengerjakan segala sesuatu enak. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang menyertai kita, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu. Kita ini tinggal nurutin aja. Nah itu saudara. Jadi mari supaya kita ini sekali lagi tidak dikatakan Tuhan, kita memuliakan Tuhan hanya di bibir saja, tetapi kita ini menjadi benar-benar menjadi pelaku firman yang timbul dari hati kita. Mari kita terus meningkatkan apa yang namanya kecintaan kita kepada Tuhan kita. Bahwa kita adalah milik Dia. Hidup kita sepenuhnya bukan milik kita sendiri, tetapi 100% sepenuhnya adalah milik Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman pada hari ini. Dan mari sekali lagi, memang hidup kita adalah milik Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk memuliakan Tuhan. Itu sebenarnya saudara ya. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari yang sudah kami lewati, yang penuh dengan sukacita. Ini merupakan anugerah bagi kami. Bapak, kami berdoa buat para pemimpin negeri ini, mulai dari presiden hingga aparat desa yang terendah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat dan pewahyuan bagi mereka di dalam membuat sebuah kebijakan yang bisa membawa bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa yang sudah maju, dengan bangsa yang lain di muka bumi ini, serta menjadikan bangsa kami yang tentunya menjadi bangsa yang aman, damai, sejahtera di dalam menjalani setiap kehidupan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang menjalani perawatan karena sakit. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberikan mereka serta nyatakan kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan, sehingga mujizat kesembuhan terjadi dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa juga buat para hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kiranya Engkau Allah yang memberikan pertolongan, perlindungan, serta pengurapan-Mu yang memberikan kekuatan di dalam pelayanan mereka. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.